Kembali lagi bareng kita dalam acara Ngopi, Ngobrol Pilkada Karawang. Hayu milih. Wow. Mohon izin nih sebentar untuk Kang Aden ya. Kang Farid dulu. Wayahna ya, wayahna. Nah, tadi menarik sekali perihal tentang kalau di kita masih hak pilih ya. Kalau di kita masih hak pilih, tapi ternyata di luar negeri seperti di Australia ternyata bukan hak pilih tapi wajib pilih. Nah, gimana nih? Apakah perlu nih hak pilih untuk warga negara di pemilu? Hak pilih dirubah menjadi wajib pilih nih di kita gitu. Bagaimana Kang Farid? Pandangannya Kang Farid? Itu kan terkait dengan undang-undang ya. Sebetulnya ada perbedaan dalam kebijakan setiap negara. Kenapa di Indonesia masih sebagai hak statusnya, di negara lain sudah sebagai kewajiban, dan itu banyak variabel yang menentukan, diantaranya tingkat pendidikan, kemudian SDM, ekonomi, dan lain-lain. Saya kira sangat banyak variabel yang menentukan terhadap kebijakan sebuah negara. Betul. Perkara apa tadi di Indonesia masih hak, di luar hak, itu saya kira kajiannya harus menyeluruh, harus dinaikkan ke atas gitu. Ya, betul. Cuma saya tadi melihat teman-teman komunitas di depan kita ini ingat zaman dulu ya. Zaman dulu itu memang sudah apa namanya, sudah susah, terus ribet lagi. Contohnya kalau kita mau kemana-mana agak sulit, harus mendatangi pangkalannya dulu gitu kan. Betul. Kalau hujan, kalau panas. Sekarang dengan perkembangan teknologi segalanya menjadi sangat mudah. Sangat mudah. Kita mau kemana-mana, kita mau memesan memesan kebutuhan, makanan, minuman, sepanjang handphone kita memadai, ya, supportnya kayak kekuatannya. Perangkatnya gitu. Memadai, kemudian sinyalnya pun ada. Itu bisa berinteraksi dengan semua pihak. Dan dengan perkembangan tersebut, saya kira rekan-rekan di Karawang, khususnya komunitas ojek online, banyak sekali kontribusinya terhadap kehidupan kita. Wah, betul. Tepuk tangan dong buat kita semua. Dan saya termasuk konsumen setia yang selalu menggunakan jasa ojek online. Waduh, komisioner loh. Oke. Nah, tadi terkait apakah perlu dirubah gitu ya dari hak jadi kewajiban itu memilih itu. Nah, sudah dijawab, ternyata betul ya, banyak variabel dan mungkin pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan ya oleh pemerintah dalam hal tersebut. Nah, sekarang karena memang sudah dekat sekali ya menuju ke tanggal 9 Desember 2020 itu. Nah, mohon izin ya ke Kang Aden deh, Kang Aden. Bagaimana sih cara untuk menjadi pemilih yang cerdas nih? Barangkali Kang Aden dulu aja ya, monggo. Apa ini yang harus diperhatikan dari masyarakat gitu dalam memilih untuk atau untuk menjadi pemilih yang cerdas, monggo. Iya, baik Kang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati di depan, terkait untuk kita cerdas memilih itu tentu balik lagi pada strategi masing-masing calon ini sebetulnya menyampaikan visi misi atau tidak sih. Nah, itu dulu yang perlu dilihat. Nah, kalau kita jauh lagi tinjau, memang indeks demokrasi kita ini kan angka berapa? Nah, padahal itu kemudian memang ditentukan oleh parameter-parameter yang banyak gitu ya. Termasuk salah satunya adalah secara nasional ini tingkat pendidikan di Indonesia ini kan masih pada umur-umur SMP gitu. Tentu ini sangat gampang dan sangat mudah istilahnya bukan diprovokasi sih, tapi lebih menawarkan banyak istilahnya kampanyenya yang memang bisa menarik aja, tapi substansi dalam pembangunannya seperti apa. Nah, kadang-kadang ini tidak tersampaikan gitu. Nah, kami pun melihat bahwa hari ini terutama di media sosial
banyak sekali masyarakat yang memang antusias dan beryuforia gitu ya, beryuforia terhadap pilkada tentu dengan pilihan calonnya masing-masing. Tapi yang pada akhirnya masyarakat ini terjebak antara black campaign dan negatif campaign. Betul sekali ya, betul sekali. Nah, hal apa yang perlu bisa dilihat ini, terutama negatif campaign. Negatif campaign ini boleh dilakukan oleh peserta pemilu gitu ya, peserta pilkada ini. Tapi black campaign ini yang nggak boleh. Kalau negatif boleh. Kalau negatif boleh. Nah, negatif ini yang seperti apa? Nah, ini yang perlu Kita tahu ya. kita ketahui juga gitu. Bahwa yang namanya negatif campaign itu adalah hal-hal yang buruk kemudian memang terjadi gitu. Tapi basis datanya kuat. Misalkan tahun 2014 sampai 2018 gitu. Indeks pembangunan pemuda di Kabupaten Karawang itu ketiga terbawah di Jawa Barat. Itu kan hal buruk tuh. Hal buruk yang terjadi gitu. Tapi boleh itu diangkat gitu. Bahwa di dalam kepemimpinannya si A, si B atau si C gitu. Ini loh datanya. Ini loh yang sudah dilakukan. Nah, itu boleh basis datanya kuat, kemudian memang faktanya begitu gitu. Betul. Tapi kalau black campaign ini yang nggak boleh, misalkan si A melakukan atau melakukan kampanyenya bagi-bagi duit, padahal itu black ya. Padahal si orang tersebut misalkan tidak melakukan gitu. Gitu. Yang kalau tidak melakukan ya, kalau memang melakukan ya boleh-boleh aja berarti kan diomongkan juga begitu kalau memang benar. Atau enggak misalkan si Ama musyrik gitu. Kandidat A musyrik, si kandidat B misalkan jadi bawa isu agama. Bawa isu-isu agama misalkan. Nah, yang tidak memang terbukti kebenarannya gitu. Betul. Nah, ini yang harus menjadi pilihan menjadi perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu semua komunitas yang ada di depan ini, harus bisa membedakan antara negatif campaign dan black campaign. Wah, ini menarik ya. Saya juga terus terang saya kalau dalam politik zero banget ya. Saya nol banget kalau dalam politik. Bahkan saya baru tahu ternyata negatif campaign ada. Ya seperti kirain negatif sama black itu sama, ternyata beda ya. Wah, terima kasih banget. Kalau negatif campaign itu kadang-kadang memang dijadikan strategi oleh tim-tim relawan gitu. Betul. Tapi basis datanya kuat, begitu. Betul. Wah, terima kasih. Nah, sekarang gimana nih kalau tanggapan dari atau saran dari Ketua Komisioner KPUD, bagaimana sih cara menjadi pemilih yang cerdas ini dari Ketua KPUD, Kang Farid? Ya, jadi sebenarnya banyak cara ya. Tapi yang paling sederhana saja, kita kan bisa melihat, paling sederhana itu kita bisa melihat track record, kemudian profil keseharian. Kalau mau dinaikkan lagi kita lihat program kerjanya, betul ya. visi misinya seperti apa. Kalau melihat ke atas lagi, misalkan arah pembangunan jangka pendek, menengah, jangka panjangnya seperti apa, itu kan bisa di profiling ya, bisa di tracking oleh kita. Seperti apa skema pembangunan ke depan dari pasangan calon tadi kan disebut ada 3 pasang ya. Pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya kira itu salah satunya. Dengan tadi misalkan tidak memilih itu berdasarkan misalkan politik uang. Karena kalau urusan politik uang, hari ini Anda dibayar 5 tahun udah gimana gua? Iya betul. Karena kan sudah selesai kontraknya, selesai misalkan di angka sekian ribu ya. Udah itu udah selesai, ke depan daerah X ini terserah mau saya apakan terserah. Iya gitu. betul, karena sudah dibayar ya. Karena sudah selesai kontraknya. Kalau misalkan tidak ada proses transaksi seperti itu, kita bisa mengawal dan mengingatkan dan mengawasi secara ketat. Betul. Dan mereka pun mungkin ada si calon terpilih ke depan ini punya semacam tanggung jawab yang harus ditunaikan. Karena tidak ada transaksi di awal yang yang selesai. Jadi pemilih datang ke TPS itu memang untuk kepentingan minimal 5 tahun ke depan. Betul. Begitu. Hayu jadi pemilih yang cerdas ya. Jangan jangan tergoda dengan
uang yang aduh nggak seberapa ya, tapi 5 tahun ke depan nanti kebijakannya kayak gimana buat kita ya. Ini menarik sekali ya. Namun lagi-lagi kita terhalang dengan jeda ya. Kita jeda dulu, kita break dulu sebentar. Masih dalam acara ngobrol Pilkada Karawang. Hayu milih. Mari kita